Oke, hai guys. Hai. Welcome back to the podcast. Dan untuk pertama kalinya channel ini keluar dari nepotisme. Jadi akhirnya for the first time ada kayak special guest gitu, bintang tamu. And this is one of my favorite content creator. Thank you. Juan Herianto. Hey. From the Daily Positivity. Yeah, thank you. So yeah, please maybe you want to introduce yourself. Apa ya kalau introduce? Ya, nama aku Iwan. Jadi kalau ada yang tahu, aku bikin konten untuk The Daily Positivity, namanya komik. Bukan komik, lebih ke cerita bergambar yang fokus di self development dan mental health sih. Jadi kalau misalnya ada yang merasa lagi galau atau gimana, bisa sih. Lebih ke situ sih. Dan kebetulan hari ini lagi diajak sama Ko Chandra, dibilangnya spesial, padahal nggak spesial banget juga. Jadi ya, dan di sini pun bingung mau ngomong apa nih? Oh, banyak hal, many things. Pertanyaan pertama dari Anindya Lestari. How to create a meaningful life. Jadi biar berkat karena kontenmu yang seperti itu, people see you as a life coach gitu. Pertama, aku kan basicnya bukan dari psikologi nih. Jadi tolong ekspektasinya agak diturunin sedikit kan. Jadi jangan terlalu, ini orang tahu nih kayaknya, padahal kan lulus juga. How to create a meaningful life itu basically ini lumayan berat ya dari di awal ya. Lumayan. Cuma ada satu pertanyaan aja. Lumayan. Sebenarnya kalau ditanya meaningful life itu tergantung dari apa yang kita mau capai dalam hidup ini. Kalau aku pribadi, tujuan aku hidup cuma satu, mau happy aja. Oh, that's a good one. Tapi untuk jadi happy itu kan kita bisa pecah jadi berbagai hal lagi. Untuk jadi happy itu kita perlu hobi, kita perlu passion, kita perlu duit. Pastinya. Kita perlu duit. Terus menjadi happy itu juga bukan berarti menjadi egois, karena untuk bisa bahagia itu bukan cuma kayak memanjakan diri sendiri, tapi juga membuat bahagia orang-orang yang kita sayangi. Iya. Jadi mau bahagia itu bukan berarti egois, bukan berarti selfish, tapi itu adalah tujuan yang perlu kita capai. Kita nggak bisa bikin orang bahagia kalau kita belum bahagia juga sih. Nah, makanya di dalam situ nanti akan panjang lagi. Gimana sih kita menemukan passion kita? Gimana sih kita menemukan hobi? Karena orang kalau nggak ada hobi kan? Iya, dull juga ya. Dull juga, tiap pagi bangun. Main ya. Main. Belum libur. Betul. Main ya. Terus perlu juga punya orang-orang dekat, pasangan, teman. Kalau misalnya kalau nggak punya pacar kan ya temen nggak apa-apa loh. Karena orang suka kayak nggak punya pacar nih perlu pacar padahal nggak perlu. Kadang kalian itu cuma perlu temen yang benar-benar kalian bisa ajak ngobrol. Sesederhana itu. Jadi gimana nih ceritanya? How Daily Positivity itu mulai dari mana? How this intellectual property started? Oke. Jadi dulu itu aku ceritanya baru resign dari kantor aku di awal tahun 2019. Jadi aku akhir 2018 resign, jadi awal 2019 kosong kan. Nah di situ resign? Satu hal dan yang lain sih, karena memang visi misinya udah nggak terlalu cocok, terus kayak lagi nyari pengalaman baru juga. Terus di situ aku baru mulai baca-baca buku, baru mulai menggali apa sih yang mau dilakukan di hidup ini. Ini juga sebenarnya kalian bisa coba sih, karena kadang kalian itu terlalu capek kerja, jadi masuk jam 9, pulang jam 6, kadang lembur sampai jam 8. Sampai kalian itu nggak pernah punya waktu untuk gali apa sih potensi kalian atau apa sih yang kalian mau lakuin dalam hidup. Sederhana kalian nggak pernah baca hal-hal baru, sederhana kalian nggak pernah ketemu orang-orang baru. Itu sesekali boleh kalian dicobain gitu. Mungkin kalau ada waktu weekend boleh. Nah di awal 2019 itu aku belajar satu hal. Waktu itu aku lupa, aku nonton YouTube-nya siapa. Tapi dia cerita soal daily project. Jadi dia itu bilang kita itu harus punya daily project. Anything. Kalian mau bikin gambar, kalau kalian ilustrator, atau kalian kalau yang hobi nyanyi mungkin bisa bikin cover lagu atau main gitar, yang hobi nulis bisa nulis, yang hobi masak bisa masak. Intinya setiap hari itu kalian harus bikin sesuatu. Kenapa setiap hari? Kenapa nggak kayak
aku kan Senin sampai Jumat kan kerja, kenapa nggak aku seminggu sekali dirapel. Yeah. Nah katanya kalau kalian setiap hari itu, let's say misalnya kalian miss hari nih, ya paling kalian miss 1 jam kan. Tapi kalau misalnya kalian seminggu sekali terus miss, kalian miss langsung 7 jam. Iya. Nah itu juga kalian, itu satu. Yang kedua, kenapa harus daily? Supaya kalian itu punya closure. Jadi kayak kalian latihan menciptakan sesuatu dengan deadline. Jadi udah bikin sesuatu jelek, move on, bikin sesuatu jelek, move on, sampai jadi kebiasaan gitu loh. Dan itu lebih lebih kelihatan progresnya kalau. Oh, nice. Jadi jadi waktu itu resign, you have lots of time, terus nonton satu YouTube, ini ada konsep baru nih, bikin daily project, terus lanjut. Dari situ aku waktu itu mulainya bukan dari komik sih, mulainya itu aku bikin ilustrasi doang. Ilustrasi kan aku suka sesuatu yang cute, sesuatu yang lucu. Jadi aku mulai dari bikin ilustrasi binatang. Terus makin lama berubah lagi, terus tiba-tiba jadi komik yang humor. Tapi waktu itu sempat ikut kontes juga, tapi nggak menang. Dari situ aku sempat vakum sampai dari April vakum sampai Oktober. Nah dari Oktober itu, sebelum vakum itu aku sempat bikin si Edward ini, tapi dengan style visual yang berbeda. Jadi stylenya itu lebih detail, lebih jelek juga sih sebenarnya. Lucu ya, lebih detail tapi lebih jelek. Lebih jelek karena dulu itu skillnya, karena aku memang basicnya bukan di ilustrasi. Bisa sih. Itu panjang sih dari zaman kuliah sih. Nah itu kan jadi sambil aku dari awal tahun itu pelan-pelan kayak nyari style, bongkar pasang sampai Oktober itu baru aku mulai ubah style lagi, terus masuk ke konsep storytelling yang sekarang. Nah dari situ mulai pelan-pelan coba-coba juga sampai sekarang. Sebenarnya sekarang juga belum gede, tapi maksudnya ada progres dari 2 tahun yang lalu ya. Udah lama juga 2 tahun. Iya, nggak berasa ya, 2019 sudah tinggi banyak. Ya, pas saya terlalu banyak nganggur jadi kayak It's okay, aku juga banyak nganggur ya, cuma nggak bikin komik aja. Jadi baru start ini tuh kayak page-nya ada di Instagram segala macam tuh baru akhir 2019. Dari 2018 resign, 2019-nya baru launching. Iya. Terus kenapa personal development? Kan awalnya tadi ceritanya humor, tapi kemudian mungkin aku sempat baca sih, kan dia positif ini pernah cerita kan, kayak aku nggak lucu-lucu banget gitu. Iya. Terus kenapa bisa jadi yang ini gitu? Kenapa jadi mental health issue? Karena aku tuh orangnya lumayan kepo gitu. Jadi aku itu lumayan overthinking orangnya. Oke. Jadi kadang kalau lagi bengong aja kayak suka mikir traveling kemana-mana gitu. Oke. Jadi kayak serandom, kayak tiba-tiba malam-malam kayak gimana sih caranya orang bikin pabrik yang bikin kunci itu kan geriginya beda-beda tuh. Gimana caranya orang bikin semuanya bisa beda begitu? Iya. Masuk akal. Maksudnya kalau semuanya sama kan satu kunci bisa buka semua gembok. Nah ternyata katanya dia kayak punya berapa ratus template gitu. Jadi ya kalau kalian mau nyolong rumah orang, kalian siapin aja kunci banyak-banyak, kalian cobain. Nggak juga sih. Tapi itu tuh random sih. Aku mengira aku cukup random tapi nggak serandom itu. Ya, tapi overthinking itu bikin aku jadi mempertanyakan banyak hal gitu. Kayak kenapa sih kita kalau misalnya kita suka iri gitu kalau lihat orang berhasil, atau kalau misalnya kita suka insecure sama kerjaan kita besok hari. Atau kenapa kalau misalnya kita beli paket terus kita suka ngeliatin udah sampai mana nih paketnya. Itu ternyata ada psikologi di belakangnya. Oke. Aku cukup banyak baca buku psikologi, cuma belum sampai sedetil itu juga. Nah awalnya tuh sebenarnya niatnya itu cuma sharing, ternyata orang lumayan tertarik. Jadi selain aku develop, dan itu juga sebagai kayak jurnal pribadi gitu loh. Aku berusaha jadi improve, ada progresnya setiap hari. Iya. Nah itu sebagai kayak jurnal, hari ini bikin ini, besok belajar apa lagi. Tapi menurut aku ya, maksudnya waktu aku sekitar remaja gitu, aku mulai lah suka baca buku motivasi apa gitulah, ngikutin seminar motivator bla bla bla.
Tapi after a while itu I get jaded loh. Karena kayak setelah baca ya 5 buku gitu kan, kayak pesannya kan mulai jadi kayak klise, mulai jadi kayak guruin, mulai bikin bete, kayak apalah isinya, never give up, kemudian habis never give up apa ya, kayak ya positive thinking, habis positive thinking apalah, kayak forgive yourself, oke gitu-gitu loh, kayak repetitif banget. But your channel ini it never ends loh, kayak setiap kali kayak Edward nih say something new gitu. Dan in a way yang nggak preaching, yang nggak kayak you put something on some people's throat gitu. Kok bisa? How can you come with a new lesson? Karena kalau aku yang buat topiknya mungkin after 6 months maximum I have nothing else to say. Mulai recycling gitu. Oh ya kembali nomor 1 gue bahas lagi. Nah sebenarnya 1 tadi kan udah jelas ya. Saya selalu overthinking setiap hari. Ya mumpung overthinking ya make it work kan. Yang kedua itu, nah orang suka mengira itu aku baca buku banyak. Supposed to be, aku mengira begitu. Sebenarnya dibilang banyak nggak terlalu banyak, dan nggak kayak kalau Koko kan baca buku kan udah banyak, tebel lagi kan. Iya. Nah aku tuh sebenarnya aku itu slow reader. Jadi aku tuh nggak bisa baca buku terlalu cepat. Nah ini yang menarik itu ada satu buku judulnya How to Read a Book, pernah baca? Enggak. Jadi ada satu buku judulnya bagaimana cara membaca buku. Agak-agak bilang goblok tapi nggak goblok juga. Oke, apa isinya? Jadi di situ dari buku itu, tapi ya intinya level membaca itu ada 4. Oke, this is new. Yang pertama itu elementary reading. Elementary reading itu yang kita semua udah bisa, kita baca sesuatu, kita ngerti artinya. Oke, sampai situ. Itu elementary reading, level SD lah. Terus di atas itu ada namanya inspectional reading. Itu basically kayak skimming gitu. Jadi kayak lihat ini chapter ini bahas ini, lihat ini, oke. Baca cepat aja gitu. Nah ini biasanya katanya berguna kalau misalnya kalian mau nentuin ini buku layak dibaca atau enggak gitu. Oh iya kalau ke Gramedia gitu kan. Oke gitu. Itu inspectional reading. Itu butuh skill yang lebih tinggi karena kan harus pinter-pinter ngelihatnya, oh ini bagian ini. Inspectional reading. Terus yang di atas itu ada namanya analytical reading. Analytical reading itu lebih susah karena dia tuh benar-benar mendalami apa sih yang dibahas sama si penulis itu. That's true. Dan kayak kenapa penulis ini bisa nulis begini, dan juga menyadari hal-hal yang di luar apa yang dia tulis gitu. Iya, that's true. Kayak kalau dia ngomong A artinya yang B jadi begini dong. Iya. Analytical. Jadi. Iya. Nah di atas itu yang paling sulit itu ada namanya syntopical masalah. Syntopical reading itu artinya kalian membaca satu subjek itu lebih dari satu reference. Cross reference, jadi nggak cuma, kan buku juga nggak 100% bener ya. Iya. Kayak kalian butuh cross reference. Dan bukan masalah bener salah kadang, cuma kadang masalah perspektif aja bahkan. Iya. Jadi kalian harus kalau bicara soal suatu topik, kita bisa coba lihat dari berbagai perspektif. Namanya syntopical reading. Nah, masalahnya orang Indonesia rata-rata kan di elementary ya. Iya. Kadang jangankan itu deh, jangankan analytical, kadang baca elementary aja masih suka salah nangkep. Iya, atau lebih sering lagi nggak baca sama sekali. Kalau nggak percaya, coba aja kalian buka artikel yang today, terus di komennya tuh suka ada yang ngaco ya. Iya. Artikelnya ngomong apa, dia ngomong apa. Iya. Coba aja. That's true. Itu. Nah, karena aku slow reader, makanya aku itu suka kayak baca ini terus kayak ngawang gitu, mikirin sesuatu, terus tutup, mikirin dulu, terus baru lanjut lagi, makanya aku lama. Oh bagus dong, tapi kayak deep gitu ya bacanya. Lumayan. Nah itu mungkin kenapa ada ide itu karena aku selain suka overthinking, suka kayak cross dari buku, terus mikirin sesuatu, terus ingat buku ini, terus kayak jadi, dan biasanya kalau banyak masalah sih banyak ide. Ya, biasanya begitu. Jadi kalian kalau mau banyak ide, cari banyak masalah ya. That's true sih. Aku punya hobi. Aku pernah sharing ke kamu. Aku suka nulis lirik kan. Oke. Ya pernah kan kirim videonya. Ya itu juga sama.
kalau ada yang sedih atau apa nulis. Iya. Kalau lagi kayak nulis sih good itu sih practice sih, maksudnya untuk menghilangkan sedih atau menghilangkan trauma itu nulis bagus. Ya kan ada writing therapy kan. Iya. Dan kalau nulis itu kalian coba deh beli satu buku yang khusus, emang nggak perlu buku mahal, tapi kayak benar-benar buku yang untuk kalian coret aja. Jadi mindsetnya jangan nanti kelihatan orang jadi kelihatan goblok nih, jangan. Memang buku itu memang nggak untuk dikasih lihat ke orang. Sejenis diary tapi yang sangat nggak rapi gitu. Iya, gitu. Oke, tadi kan mungkin ada pembicaraan sebelumnya kan. Jadi kamu kan tumbuh besar di Bangka Belitung. Iya, kampung. Anak Bangka, apa-apa, aku juga di Bali juga bagian Kelungkuk, kita sama-sama anak kampung. Terus gimana ceritanya? Papa tiba-tiba datang, nak kamu kuliah di Jakarta nak gitu. Jadi orang tua aku tuh masih tipe orang tua, maksudnya bukan berarti salah ya, masih tipe orang tua yang lumayan kolot gitu, yang pikirnya adalah sekolah yang pinter, lulus kuliah, terus dapat kerja, naik jabatan, pensiun. Nah, terus kok bisa akhirnya dari pola pikir yang seperti itu bisa masuk di kafe di Jakarta? Karena aku orangnya nggak mau diatur. Ya, jadi ceritanya dulu pas aku kuliah itu kan, pas aku SMA itu aku orangnya lebih ke IT sih, suka otak-atik komputer segala macam. Oke. Nah, karena dulu aku lumayan nerd, mainnya di perpus gitu. Gue mikir kan, kayaknya kuliah harus berubah nih. DKV kayaknya asik nih. I don't get it. Kayak mungkin kalau apa ya, waktu aku kuliah dulu yang asik itu mungkin filsafat gitu. Enggak, karena kan dalam bayangan aku DKV, nongkrong di kafe, kerja. Oh iya, laptop di Starbucks buka, coret-coret gitu. Iya, ternyata tidur aja jarang. Kok kayak penuh penderitaan gitu di depan kampus. Iya, karena aku kuliah itu aku sempat turun berat badan 30 kilo. Oh my god, mungkin aku harus kuliah ya. Dia tuh gagal. Ini tapi nggak disarankan ya, itu bukan cara yang benar. I cannot imagine you 30 kilos. Aku dulu 100 kilo. Holy shit, aku merasa jadi kurus. Ya itu, karena memang dulu aku masuk di kampus salah jurusan. Jadi kalian kalau anak SMA nggak usah sok keren gitu lah. Cari yang sesuai minat aja udah. I don't get it. Jadi kalau nggak minat masuk DKV karena bikin keren, ya karena makanya dulu itu ada di semester awal ada mata kuliah itu ilustrasi, menggambar awalnya, menggambar terus jadi ilustrasi gitu. Iya. Itu gue dapet jelek banget. Karena aku kan nggak punya basic kan, rata-rata nih orang yang punya masuk DKV itu ada yang punya hobi di sana, fotografi kah, menggambar. Jadi minimal udah punya modal lah. Iya. Mungkin pernah ikut les gambar waktu SMA gitu. Saya kan tidak punya. Jadi ya tidak tahu bagaimana harus beras. Jadi kamu jebol itu semester awal. Pokoknya semester awal tuh masih ketolong karena masih banyak teori ya. Karena dulu kalau belajar teori masih bisa lah. Makin ke belakang kan praktek semua. Ya, oke, nah ini kertas, ini pensil, selamat menggambar gitu kan. Jadi jeblok lah saya. Oke. Nah, tapi itu yang lucu itu pas aku kuliah itu di kampus aku ada satu kelas namanya kelas unggulan. Jadi dia ada satu kelas khusus untuk anak-anak IPK 3,5 ke atas. Jadi yang semester sebelumnya IPK 3,5 dan ke atas digabungin satu kelas. Oke. Mungkin ya, supaya ini terpacu. Iya. Saingannya kan tinggi ya. Iya, masuk akal. Hasilnya stres semua. Oke. Karena ini. Kamu masuk kelas itu nggak? Karena semester awal kan ketolong teori ya, masuk. Oke. Padahal kan skillnya nggak ada kan. Oke. Jadi tapi karena ketolong teori, jadi masuk. Nah, tapi buat kalian yang kayak lagi stres karena situasinya kayak gitu, lagi sulit gitu kan. Nah, pas masuk kelas unggulan itu skillnya naik drastis gitu. Jadi misalnya dari nol nih. Langsung naik jadi 30 atau jadi 40 gitu. Karena memang teman-temannya orang-orang jago. Jadi
kerek ya namanya. Iya, nanya temen mereka langsung. Iya, jadi makanya kalau kalian mau jago atau mau kaya, kalian cari temen yang kayak gitu dong. Iya. Jangan minder. Iya dong. Kalau kalian nyarinya teman-teman yang selevel aja kan, levelnya di situ ya. Jadi gitu ceritanya, nggak suka, pengen keren, ternyata entah kenapa masuk kelas unggulan, makin stres, tapi temen-temennya jago, pakai rap. Tolong banget sama teman. Terus akhirnya kamu udah mulai jago gambar. Enggak juga. Jadi akhirnya mulai jago itu kapan? Ini kan semester pertengahan ya, udah mulai jago gambar. Enggak juga. Jadi kan menggambar itu kan salah satu mata kuliah aku yang paling cupu ya. This is interesting. Jadi itu satu-satunya nilai C aku selama kuliah itu gambar. Yang paling bagus apa? Ada yang bagus sih sebenarnya. Kalau kan masuk kelas sebulan, kalau jelek semua nggak mungkin di sana dong. Kan kelas sebulan juga ada top of the class, ada bottom of the class. Nah, kan bottom of the class-nya masih 3,5. Oh iya. Yang bagus ya di kafe ada mata kuliah namanya di kafe bagus. Ya. Di kafe sih kayaknya. Kalau tipografi masih oke lah. Oke, kemudian lulus kerja di perusahaan di kafe. Di studio bikin logo, bikin branding ya, branding. Terus kok maksudnya kayak, tapi emang udah pada akhirnya nggak ada cita-cita untuk kayak oke, aku udah lulus DKV tapi kok benci DKV, aku mau berubah setir gitu, jadi apalah, jadi sales atau apa atau oh iya sempat punya profesi lain selain luar desain? Enggak sih. Tapi maksudnya sempat kayak jualan-jualan gitu beberapa hal, tapi nggak terlalu gitu. Tapi memang di saat-saat kalian kayak lagi stuck di karir kalian, misalnya di kantor, itu pasti kepikiran, ini batik setir asik gitu. Iya. Pasti lah. Tapi apa ya, kadang mungkin karena malas juga ya, jadi kayak ya udahlah jalanin aja. Karena dulu pas awal-awal kuliah juga kayak pindah jurusan kan. Iya. Tapi akhirnya lulus juga. Lulus karena kata bokap kayak udah Lanjutin aja. nggak tahu karena sayang atau nggak tahu karena nggak mau keluar duit pindah jurusan. Tapi biasanya meskipun kayak gini nih, sekelasmu yang udah lulus itu berapa puluh orang tuh kelas unggulan itu? Lulus satu kelas itu biasanya 40-50. 40-50 yang akhirnya punya ID cuma kamu? Atau ada yang lain lagi? Kayaknya ada, cuma karena kan desain itu kan luas kan. Desainnya ada ilustrator, ada fotografer, ada animator, ada 3D artis, banyak lah cabangnya. Iya. Dan nggak semua itu punya IP. Ada beberapa yang udah punya studio, ada yang sama sekali tidak didesain lagi. Tapi memang ya, apapun kuliah kalian nggak menjamin sih. Nggak usah ketika kamu reuni kelas gitu 3, 4, 5 tahun, ini one lo yang punya daily positivity. Ini nggak ada yang peduli. Gitu ya? Jadi kayak I think that's not too special Really? for the designers. Really? Tahu ya. I don't know, karena kan ya aku bukan orang desain, tapi kayak maksudnya menurut aku ya. Tapi gini, teman-teman aku itu rata-rata yang jago gambar banyak, yang jago desain juga banyak. Iya. Cuman biasanya jago gambar dan jago desain nggak bikin apa-apa gitu. True. Nah itu kan kayak paradox of life gitu kan. Karena gini, ketika kita jago ngedesain kadang, ya udahlah gambar aja. Ketika kita nggak jago kan, mesti bikin apa ya? Gitu kan? Karena kita harus nutupin ketidakjagoan kan? Iya. Karena dulu aku gambar itu bener-bener kayak jenglot, tau nggak jenglot? Yang kepala sama badan itu sama sekali tidak simetris. Oke. Yang kepala segini, badan segini gitu. Jenglot. Tapi dulu itu pas aku lulus itu kan kalau anak kuliah biasa kan ada yang namanya skripsi ya. Iya. Kalau di desain itu namanya tugas akhir. Iya. Jadi kita bikin project. Iya. Nah di situ aku goblok juga nih. Nah, aku kan paling nggak bisa menggambar. Oke. Nah aku mikir kalau misalnya aku bisa lulus dengan topik yang aku paling cukup, apa sih yang nggak bisa? Gila. Ya dong. Bener-bener kayak orang ini suka menantang badan. Iya, suka cari masalah. Oke. Ya udah, karena itu pertama kali aku kan aku sempat freelance juga kan, jadi kumpul-kumpul tabungan sendiri. Iya. Jadi waktu itu pertama kali aku beli pen tablet, beli sendiri.
terus pertama kali belajar gambar digital langsung jadi TA 3 bulan kan. Itu goblok sih. Enggak, kalian memang harusnya TA itu yang bidang kalian paling bisa. Iya, logikanya begitu dong, supaya gampang, cepat lulus, cepat wisuda, baik gitu kan. Dan akhirnya, tapi memang kadang kalau misalnya diniatin itu ya akhirnya beres juga gitu. Beres, tapi nggak begitu bagus ya hasilnya. Ya, tapi oke lah, lulus ya. Lulus kan. Nekat aja ini. Oke, jadi gitulah cerita dari awal dari masa muda sampai akhirnya jadi ilustrator dan bikin Daily Positivity. Nah, Daily Positivity ini kan sebenarnya belum, karena ini sebenarnya kan channel bisnis nih. Ini belum gitu, belum terima endorse ya. Nah, pertamanya itu kan sampai akhir 2020 itu aku masih mindsetnya bikin gambar aja gitu. Nah, awal 2021 ini aku mulai bikin nama komik, bikin logo, mulai develop karakternya. Harusnya bentar lagi ini lagi proses bikin merchandise juga kan. Nah, ini mulai mau dimonetize supaya aku bisa kumpulin dana untuk expand lagi. Iya. Tapi belum, maksudnya kan kadang-kadang kan kalau di Instagram itu kan mulai ngambil advertisement dari hal yang mungkin kayak nggak terlalu berhubungan gitu, kayak mungkin kafe. Lagi mau mulai sekarang. Ada nggak sih pernah nawarin itu? Kayak ini gue ada beberapa. Biasanya apa, peninggi, pembesar? Oh enggak dong. Tidak dong. Beda pasar. Iya. Pernah nggak sih ada yang approach gitu? Aku mau dong yang promosiin ini gitu ke kafe atau pernah ada beberapa yang approach tapi belum jadi. Karena kamu tolak atau mereka nggak kirim duit? Kayaknya mereka masih belum terlalu yakin. Makanya karena itu aku mulai bikin sampel nih kalau misalnya brand masuk seperti apa gitu-gitu. Iya. Baru bener-bener mau dimonetize. Baru tahun ini ya? Baru tahun ini. Pelan-pelan lah. Ini step by step, it's okay. Karena buat kalian juga yang kayak mau pengen bikin sesuatu, kadang kan kita sih pengen iya bikin aja udah, gagal nggak apa-apa. Tapi kadang memang orang itu butuh dorongan dari dalam diri sendiri, kayak oh ya udah mulai sekarang. Karena kalau didorong orang ya kadang kalau belum siap. Janganlah, kan namanya orang artsy kan, kalau di push terlalu keras nanti idealismenya rusak. Enggak juga. Karena gini, orang itu kalau cuma masalah art doang, maksudnya kalau kita bikin sesuatu cuma karena kita mood atau nggak mood, itu kan jatuhnya seniman sekali ya. Jatuhnya seniman sekali. Kan desainer sama seniman dua hal yang berbeda. Oke. Kalau seniman bodo amat, gua mau bikin apa bikin. Oke. Tapi kalau desainer kan kita punya brief, kita punya konteks, kita punya profesionalitas kan. Iya. Nggak bisa saya anak jidat. Nggak bisa. Nggak segampang. Mau ditabok klien atau gimana? Keras juga nih. Keras. Kehidupan di kafe yang banyak lah, nggak cuma desain sih, pasti banyak. Semua profesi lah. Ada aneh-anehnya pasti. Terus gimana ceritanya tuh? Kan si Edward sudah mulai sering jualan apa tuh? Dessert. Oh ya, itu bisnis sampingnya. Itu gimana tuh mulai ceritanya? Karena ini kalau di aku ngikutin loh. Di komiknya katanya kan si Edward ini nggak bisa bikin. Kamu ini dalam tanda kutip sebagai kamu kan katanya ketika bikin kan Jadi itu dulu pertama kali bikin suzu itu namanya suzu ya. Pertama kali bikin suzu itu aku mikirnya begini. Aku sebenarnya di desain ya maksudnya not that bad. Nggak sampai top of my class di Indonesia gitu loh. Aku jadi nggak kebayang akan jadi desainer yang paling jago gitu. Tapi kan aku pengen punya duit juga dong. Iya dong, semua orang tahu. Tapi jadi aku mikir kayak walaupun mungkin akan gagal atau walaupun mungkin nggak akan bagus-bagus banget, tapi aku pengen nyobain gitu, mumpung masih muda dulu, nyobain bikin sesuatu. Nah, kebetulan teman-teman aku ada yang sama goblok juga, jadi ya udahlah kita coba-coba. Maksudnya kita juga ekspektasinya nggak tinggi, kita juga kayak oh ya udahlah buat jajan gitu. Kita coba mulai bikin pelan-pelan, sedikit-sedikit nyari customer gitu. Pelan-pelan kita build sesuatu yang dari aku nggak bisa bikin mana kota, aku belajar pelan-pelan sampai jadi bisa. Sekarang kamu bisa? Keren ya? Nanti kan aku ada order nih, nanti itu buatanmu, tanganmu? Nggak tergantung dari mana dulu. Kan kita ada 3 pengiriman. Kan saya dari Serpong dulu. Dari Serpong teman aku. Oh oke. Kan Serpong BSD Kemayoran.
Bukan, sorry, Serpong, Kemayoran, sama satu lagi Pik. Bintaro. Oh, Bintaro. Ya. Nah itu sebenarnya kalau kalian pernah bikin sesuatu yang kayak gitu ya, nyobain hal-hal yang kalian nggak pernah lakuin gitu. Iya, iya. Baru berasa loh, ininya cari duit ya. Bener nggak loh? Karena kalau kalian ya cari duit dengan apa yang kalian biasa lakukan kayak Ya udahlah gitu kan. Kayak misalnya kalian accountant, terima gaji bulanan, Ya udahlah gitu. Iya. Iya. Terus jadi sekarang anak dik, ini udah sebenarnya kayak special, kayak kuliah di kafe, kerjaannya bikin si Edward, kemudian salah satu cari duitnya tuh bisa belajar bikin panah kotak, which is itu minoritas juga bukan desain yang paling simple kan? Paling simpel enggak, tapi maksudnya not that complicated gitu juga ya, cuma akhirnya dia bisa bikin dari scratch gitu. Iya. Gila, keren juga nih. Ya namanya kepepet ya. Oh itu jadi join sama teman-teman. Iya. Kan kita awalnya bagi-bagi kan, ada yang ngedesain, ada yang bikin, tapi lama-lama jadi udahlah rata aja semua. Kerja kalian semua. Kerja semua. Oh jadi mereka anak-anak di kafe juga? Iya kebetulan teman kuliah. Oh. Jadi memang kalian kalau ada teman yang dekat gitu ya, nggak tahu ya, aku sih belakangan makin sedikit teman. Ya itu wajar sih, everyone goes there. Jadi ya mumpung ada teman ya cobalah dimaksimalkan gitu ya. Jangan sering diajak berantem gitu ya. Dan iya. Lucu. Oh, masih banyak teman? Ada, tapi nggak sebanyak dulu. Terutama teman-teman cewek udah mulai habis karena mereka nikah, kemudian lakinya cemburu. Oh iya. Atau iya kan? Atau yang mulai sungkan dan awkward gitu. Iya. Emang makin tua, mungkin salah satu alasan kenapa katanya sebaiknya menikah itu kan, kalau lu bakal kesepian.